Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih semua kabarnya? Alhamdulillah Sehat? baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ibu mau absen ya? Baik, Bu. Dewi Nur Aulia, Hadir. Sahla, Bu. oke. Jadi pertemuan hari ini kita akan belajar perbandingan. Nah, tujuan perbandingan itu apa sih? Ada yang tahu? Nih, jadi perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih. Jadi perbandingan itu dapat disimbolkan dengan titik dua atau bisa dibilang A banding B. Di sini ada contoh, misalnya ibu mau buat kopi dan 2 sendok gula. Nah, jika ditanya perbandingan bubuk kopi dan bubuk gula, maka perbandingannya adalah 1:2. Kalau misalnya ditanya berapakah perbandingan gula dan bubuk kopi, maka perbandingannya 2:1, karena urutan dalam perbandingan itu. Nah, ini ada contoh perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Kak Putri membuat 12 es krim per hari. Nah, bisa disimbolkan dengan tanda per atau bisa disimbolkan dengan tanda titik dua. Begitu juga dengan contoh kecepatan mobil. Nah, kemudian ada perbandingan skala pada peta. Ada yang tahu nggak skala itu apa? Tidak, Ibu. Tidak, oke. Jadi, skala itu adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak pada peta. Di sini ada rumus skala. Pada peta bisa disimbolkan dengan JP, jarak sebenarnya bisa disimbolkan dengan JS. Nah, JP ini punya rumus skala kali JS. S itu rumusnya JP per JS, JS itu rumusnya JP per JS. Nah, di sini ada contoh soal nih, contoh soal penggunaan rumus skala. Soalnya, 4 cm mewakili 2 km pada jarak yang sebenarnya. Skala peta tersebut adalah, nah yang pertama untuk memudahkannya, kita tulis diketahuinya dulu ya. Nah, kira-kira yang diketahui apa aja tuh? Pertama ada Jarak pada peta. jarak pada 4 cm, kemudian ada jarak sebenarnya 5 km. Nah, jadi si kilometernya ini kita ubah dulu nih ke sentimeter, dikali 10.000. Hasilnya adalah 250.000 cm. Kemudian yang ditanya skala, kita tulis rumus skalanya JP per JS. Kemudian kita masukkan yang tadi diketahui, ada JP 4 cm per JS 250.000. Nah, jadi skalanya itu adalah 4:250.000. Nih, soal selanjutnya ada penggunaan rumus jarak pada peta. Soalnya, diketahui jarak sebenarnya antara dua kota adalah 165 km jika terdapat pada sebuah peta dengan skala 1:1.500.000, maka jarak pada peta adalah yang kita tulis diketahui kira-kira apa? Jarak sebenarnya. Oke. Jarak sebenarnya 165 km ya di soal. Nah, kita ubah dulu nih ke sentimeter. Dikali berapa? Kali 10.000. 10.000. Kemudian diketahui lagi skala 1:1.500.000. Nah, kemudian karena yang ditanya jarak pada peta, maka rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Kita masukin nih skalanya 1:1.500.000. 1/1 juta. Nah,
1. Ini ada nolnya 5 ya. Sama kita coret aja. Jadi sisa 165 per 15. Hasilnya 11 cm. Ini ada contoh soal terakhir. Soalnya, suatu denah tanah dibuat dengan skala 1:300. Jika denah tersebut berukuran 12 kali 3, luas denah tanah sebenarnya adalah, jadi kita tulis dulu nih diketahuinya, panjang pada petanya 12, lebar pada petanya 3, skalanya 1:300. Yang ditanya, luas denah tanah sebenarnya. Jadi yang pertama itu, kita cari dulu nih. Nah, caranya itu, panjang pada peta dibagi hasilnya 3.600 cm. Nah, cara yang kedua, kita mencari lebar dulu nih. Nah, rumusnya itu lebar sebenarnya dibagi skala. Hasilnya 900 cm. Nah, yang terakhir, itu kita mencari luas denah tanah sebenarnya. Luas persegi itu kan rumusnya panjang dikali lebar ya. Ya udah, tinggal kita masukin tuh yang tadi kita cari panjang sama lebarnya. 3.600 dikali 900, hasilnya 324 meter kubik. Ini ada perbandingan skala pada termometer. Ada yang tahu nggak termometer itu apa? Alat pengukur suhu, Bu. Nah, termometer ini adalah untuk mengukur suhu. Nah, di sini ada jenis-jenis termometer, ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di sini Celcius titik tetap bawahnya atau titik bekunya ini ada 0 derajat Celcius. Nah, untuk titik tetap atasnya atau titik tetap cairnya, titik tetap didihnya itu 100 derajat Celcius, maka selisihnya yaitu 100 derajat. Nah, terus Reaumur, untuk titik tetap bawahnya itu derajat Reaumur, titik tetap atasnya 80 derajat Reaumur, maka selisihnya didapat 80 derajat. Terus selanjutnya Fahrenheit, titik tetap bawahnya 32 derajat, 212 derajat. Nah, maka selisihnya yaitu 180 derajat. Nah, yang terakhir itu Kelvin. Kelvin titik tetap bawahnya 273 derajat. Maka titik tetap atasnya itu 373 derajat. Nah, didapat selisihnya. Ya. Nah, rumus perbandingan skala Celcius dan Reaumur. Nah, dari tabel tersebut, perbandingan antara Celcius dan Reaumur itu 100 banding 80, maka didapat rumusnya T derajat Celcius dikurang 0 per T derajat Reaumur kurang 0 sama dengan 100 per, maka T derajat 4. Nah, ada yang tahu nggak 5 per 4 ini dapat 100? Tidak. 60, disederhanakan, Bu. Nah, iya. Nah, 5 per 4 ini dapat dari 100 sama 80. Ini 100-nya dibagi 20 dan 80-nya ini dibagi 20. Jadi 100 sama 80-nya ini dibagi sama-sama dibagi 20. Jadi didapat 5 per 4. Nah, maka diperoleh rumus hubungan antara skala Celcius dan skala Reaumur yaitu sebagai berikut. T derajat Celcius sama dengan 5 per 4 dikali T derajat Reaumur. Nah, persamaan 1. T derajat Reaumur sama dengan 4 per 5 dikali T derajat Celcius. Nah, persamaan 2. Nah, di sini bisa kalian lihat ada contoh soalnya. Suhu badan Tina adalah 30 derajat Reaumur. Nah, berapakah suhunya dalam skala Celcius? Nah, kita pakai persamaan 1 karena sudah diketahui skala derajat Reaumurnya yaitu 30 derajat Reaumur. Nah, maka rumusnya T derajat Celcius sama dengan 5 per 4 dikali T derajat Reaumur. Kita substitusi ini nilainya. T derajat Celcius sama dengan 5 per 4 dikali 30 derajat Reaumur.
maka didapat T derajat Celcius sama dengan 37,5 derajat. Nah, jadi suhu badan Tina dalam skala Celcius itu adalah 37,5 derajat Celcius. Dan Fahrenheit. Nah, skala Celcius dan Fahrenheit ini maka didapat rumus 0 per T derajat Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 100 per 180. Maka T derajat Celcius per T derajat Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 5 per 9. 5. Maka diperoleh dikali dikurang T derajat Fahrenheit sama dengan mutlak 9 per 5 dikali T derajat ditambah 2 untuk persamaan 4. Nah, di sini ada contoh soal, bisa kalian lihat. Nah, suhu seorang anak adalah 35 derajat Celcius. Nah, berapa dalam Fahrenheit? Nah, kalian tahu nggak rumus yang mana? Harus pakai persamaan yang Nah, kita menggunakan persamaan yang Empat. T derajat Fahrenheit sama dengan 9 per 5 dikali T derajat Celcius ditambah 32. Maka kita masukin nih nilai Fahrenheit 9 per 5 dikali 35 ditambah 32. Maka didapat T derajat Fahrenheit sama dengan 63 ditambah 32. 63-nya ini didapat dari 35 dibagi 5, lalu dikalikan 9. Maka didapat T derajat Fahrenheit sama dengan dalam skala Fahrenheit itu 95 derajat. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Baik, dilanjut ya. Nah, selanjutnya, ini rumus perbandingan skala Celcius dan Kelvin. Nah, skala Celcius dan skala Kelvin ini sama-sama mempunyai 100 skala. Gitu. Nah, sehingga diperoleh rumus hubungan skalanya sebagai berikut. Derajat Kelvin sama dengan T derajat Celcius 273. Nah, persamaan 5. Lanjut, T derajat Celcius sama dengan T derajat Kelvin dikurang 273 derajat persamaan 6. Nah, di sini ada contoh soal. Suhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhunya dalam skala Kelvin? Kalian tahu nggak ini pakai rumus persamaan keberapa? Persamaan 5, Bu. Nah, iya benar. Kita pakai rumus persamaan 5. Maka rumusnya itu T derajat Kelvin sama dengan T derajat Celcius ditambah 273. Maka T derajat Kelvin sama dengan 27 ditambah 273. Maka hasilnya adalah T derajat Kelvin yaitu 300 derajat. Nah, jadi suhu ruangan tersebut dalam skala Kelvin itu adalah 300 derajat. Tanyakan enggak makanan? Tidak, Bu. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada materi kali ini, yaitu materi perbandingan skala pada peta dan perbandingan skala pada termometer. Nah, Ibu mau tanya, kalian tahu nggak tadi rumus untuk mencari skala apa? Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, Bu. Nah, kalau untuk mencari jarak sebenarnya?
Jarak sebenarnya per skala, Bu. Nah, ya, jadi untuk mencari skala itu rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, dan untuk mencari jarak pada itu skala dibagi jarak sebenarnya, dan untuk mencari jarak sebenarnya itu sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Nah, untuk perbandingan skala pada termometer, ada yang ingat nggak rumusnya apa aja? Nah, untuk rumus perbandingan termometer pada skala Celcius dan Kelvin itu didapat rumusnya, yaitu T derajat Kelvin sama dengan T 273. Nah, untuk mencari skala Celcius itu sama dengan T derajat Kelvin dikurang 273. Ada tidak, Bu. baik. Doa sama-sama. Berdoa di berdoa selesai. Tugas latihan yang di grup PA kalian kerjakan masing-masing ya. Nanti jawabannya kirim lewat WA juga. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.